Menelusuri jejak Islam di Nusantara mengingatkan kita kepada peninggalan perjuangan para ulama dan tokoh agama terdahulu dalam menyiarkan agama Islam. Di tengah gempuran tantangan akhir zaman, penguatan nilai-nilai Islam senantiasa harus terus disiarkan melalui aktivitas yang dilakukan di masjid-masjid, rumah Quran, dan lembaga pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara tidak terlepas dari peranan ulama-ulama terdahulu yang membawa Islam melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Di dalam pendidikan Islam kita kenal dengan istilah pondok pesantren. Nah pemirsa, jejak Islam kali ini kami berada di Pondok Pesantren Darul Akhlak yang terletak di daerah Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sepucuk Nipah, Serompun Nibung, Provinsi Jambi. Saya Muhammad Basit, inilah Jejak Islam. Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Ada dua pendapat mengenai awal berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Pendapat pertama menyebutkan bahwa pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia. Istilah pesantren berasal dari kata pesantrian, di mana kata santri berarti murid padepokan atau murid orang pandai dalam bahasa Jawa. Dan istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti penginapan. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di negeri ini, tentu pondok pesantren memegang peranan yang sangat penting dalam menyiarkan agama Islam. Penanaman nilai-nilai Islam menjadi kewajiban penting yang harus dilakukan guna menguatkan akidah, memperbaiki akhlak, dan menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pondok pesantren yang turut menanamkan nilai-nilai Islam kepada para santri ialah Pondok Pesantren Darul Akhlak yang terletak di Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pondok Pesantren Darul Akhlak mulai berdiri pada tahun 2001 di bawah pimpinan Ustadz Sobri. Namun sebelumnya di tahun 2016 telah terbentuk Madrasah Ibtidaiyah yang menampung anak-anak di sekitar lingkungan Kecamatan Sabak Barat yang ingin belajar mengaji. Di Pondok Pesantren Darul Akhlak, para santri selalu dihimbau untuk memelihara sholatnya dikala waktu azan telah berkumandang. Hal ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 238, yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, sholat 5 waktu. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran sehari-hari, Pondok Pesantren Darul Akhlak menerapkan perpaduan kurikulum umum dan agama Islam guna mewujudkan generasi masa depan Islami modern yang berakhlakul karimah.
Para santri di sini tidak hanya menerima pembelajaran agama saja, seperti mengkaji kitab kuning, muhadharah, ceramah, tahfiz Quran. Namun, santri di sini juga harus menguasai pembelajaran umum. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW menjadi kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan di Pondok Pesantren Darul Akhlak. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, mengingat perjuangan baginda Rasulullah terhadap umat Muslim. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan semakin meningkatkan kecintaan para santri dan santriwati kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan tersebut, seluruh santri dengan khusyuk mendengarkan tausiah agama yang disampaikan dan menikmati penampilan hadrah dari rekannya sesama santri. Tapi tugasnya berat banget. Kenapa berat? Karena kita ini adalah tumpuan harapan orang tua kita. Di masa yang akan datang, Imam Syafi'i berkata, Subhanul Yaum Dijarul God. Artinya, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا إسرائيل. Akulah Pak ya. Untunglah Pak Erwin ingat mati dari sana. Apa taruh Pak Erwin? Kita semua bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wah itu dia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua kita akan merasakan mati, Bu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya di hari kiamat sajalah segala amal kita dihukumkan. Paman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz kata Allah, maka sungguh telah beruntung.
Ternyata masuk surga itu cuman kuncinya beruntung. Meski pondok pesantren Darul Akhlak tergolong pondok yang baru berdiri, namun penguatan nilai-nilai Islam yang diberikan oleh para ustadz dan ustazah yang ada di sini menjadi fokus utama dengan mengedepankan moto ceria, cerdas, dan berakhlakul karimah. Harapannya kepada seluruh santri dan santriwati yang telah lulus dari pondok ini bisa memiliki akhlak yang baik dan terpuji, serta cerdas dan bermanfaat untuk orang banyak. Adapun berbagai program unggulan yang tersedia dalam menciptakan SDM santri yang berkualitas, Pondok Pesantren Darul Akhlak menyediakan program unggulan, diantaranya tahfiz Quran, hafalan hadis, al-barzanji, tilawah Quran, hadroh, muhadoroh, dan lainnya. Nah Buya, boleh diceritakan nggak sedikit sejarah awal berdirinya Pondok Darul Akhlak ini? Di tahun 2010 ketika saya pulang di kampung ini atau di kampung saya sendiri, melihat keadaan anak-anak generasi penerus yang ketika itu sangat minim pendidikan agama. Jadi anak-anak lebih suka ke pendidikan-pendidikan umum. Nah, sedikit sekali yang senang pendidikan agama. Nah, dan saya berpikir di tahun 2015 saya mendirikan Yayasan Pendidikan Islam yang saya beri nama yaitu Darul Akhlak. Darul itu artinya rumah atau gudang, dan akhlak itu adalah perilaku, sopan santun, tata krama anak-anak. Maka saya gabungkanlah tujuan saya mendirikan Yayasan Pendidikan Darul Akhlak ini agar di pendidikan ini mendidik anak-anak generasi itu agar berakhlak sesuai akhlak Rasulullah SAW, dan sikap perilaku anak tadi nampak berubah sehingga masyarakat sadar bahwa pentingnya pendidikan Islam ini. Maka berjalanlah pondok pesantren ini tahun yang kedua. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah ada kurang lebih 15 santri yang mukim di sini. Dan kalau untuk yang pendidikan formalnya kurang lebih sekitar 160-an. Lalu harapan Buya sendiri beserta pengurus untuk mungkin wali santri dan pemerintahan ke depannya untuk pondok pesantren kita ini bagaimana Buya? Harapan saya sebagai pengurus yayasan atau pondok pesantren Darul Akhlak ini kepada wali santri, mohon kerjasamanya, doanya agar dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren ini dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian juga apa ilmu yang telah diajarkan oleh para ustadz, para ustazah ini bermanfaat baik di masyarakat, baik dalam keluarga, sehingga ilmu agama ini betul-betul menjadi pondasi dan menjadi tujuan untuk menuju yaitu akhirat. Nah, inilah tujuannya. Dan kepada pemerintah tentunya saya berharap sekali dukungannya baik daripada materi, kemudian masukan-masukan dari pemerintah, perhatian pemerintah, bukan saja di Darul Akhlak ini tapi di pendidikan-pendidikan Islam yang ada di Tanjung Jabung Timur ini akan senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Oke, untuk pelajaran kali ini sudah selesai, maka lain kali kita sambung. Jadi kita tutup dengan bacaan penutup majelis sama-sama. Di pondok ini, berbagai pengembangan kemampuan santri rutin dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi diri. Seluruh santri pun giat melaksanakan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Di sini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Seperti ilmu kemasyarakatan, seni bela diri, komputer, pramuka, pentas seni, dan lain-lain. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
sejauh ini yang ada materi-materi pendidikan agama itu terkadang hanya ada di pondok pesantren. Namun cita-cita kami itu kalau bisa bukan hanya di pesantren saja, Pak, tapi di kalangan masyarakat. Nah, oleh karena itulah dengan kawan-kawan kami mempunyai program, mempunyai keinginan dengan metode ngopi berawal. Ngopi itu adalah ngobrol perkara ilmu, iman, Islam. Hari pertama, minggu pertama tidak ada yang datang. Sampailah 3 minggu. Kemudian setelah itu kami langsung datang langsung ke tempat teman, kemudian langsung ngobrol langsung dan buka kitab di situ 5 menit, kemudian kami ajak ngopi. Nah, ngobrol-ngobrol santai sambil minum kopi. Nah, kemudian kami sampaikan tentang rencana kita ke depan berkaitan tentang bagaimana kemajuan yang terbaik, keterkaitan tentang pemahaman agama di kalangan masyarakat. Dan alhamdulillah itu ternyata bisa merangsang orang tua daripada yang ikut pengajian jamaah ngopi dan seterusnya, sapi turti bahasa kami. Nah, itu ternyata mendorong, memberikan motivasi untuk memasukkan anak-anaknya untuk mondok ke pesantren. Dengan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Akhlaq ini, dari pagi sudah mengajarkan bagaimana cara sholat tahajud, kemudian sholat berjamaah. Ketika sudah sekolah, mereka sebelum masuk, itu kami adakan, program kami adalah mereka itu berbaris sebelum masuk, 5 menit sebelum masuk, mereka berbaris untuk menghafal Al-Quran. Nah, dengan metode itu setiap hari dan setiap hari, insya Allah jadi hafal. Kemudian sesudah mengikuti hafalan tersebut, dia masuk. Nah, sudah masuk jam 8 kurang mengikuti pelajaran Iqra atau Al-Quran. Kemudian melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha jam 8.30 kami mengikuti proses belajar seperti biasa. Pelajaran fikih, kemudian matematika dan seterusnya, proses belajar yang seperti itu. Kemudian setelah itu jam 9.30 kami istirahat sejenak. Kemudian persiapan untuk sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur kami makan bersama dengan anak-anak. Kemudian setelah itu kami sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kami istirahat. Kemudian materi lagi, belajar sampai jam 2. Kajian kitab sampailah jam 9 malam. Dan itu dilakukan dengan rutin. Adapun kajian kitab ini diantaranya adalah seperti Nahwu Shorof yang sudah diajarkan. Kemudian Aqidatul Awam seperti itu, kitab tauhid ya, dan fikihnya adalah Sulam Taufik dan Safinatun Najah. Dan itu semuanya harapan kami mudah-mudahan dengan materi-materi yang demikian kemudian anak menjadi yang terbaik lah tentunya nantinya.
Oke, mungkin untuk program atau kurikulum yang digunakan untuk di Yayasan Darul Akhlak ini dari tingkat MI, TK, MI, dan SMP. Yang pertama yaitu kurikulumnya Merdeka. Untuk MI ada sebagian dikarenakan tahun ini masih uji coba untuk khusus kelas 1 dan kelas 4 itu masih menggunakan kurikulum, sudah menggunakan kurikulum Merdeka, dan untuk kelas 5 sampai kelas 6 masih menggunakan kurikulum K13. Dan alhamdulillah sudah berjalan selama 3 bulan ini untuk uji coba percobaan kurikulum kemerdekaan ini sudah berhasil dalam penerapan di Yayasan Darul Akhlak ini. Saya mau masuk pondok karena saya ingin belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab, dan di pondok juga saya ingin berteman, teman yang ramai. Di kawan-kawan yang masih di luar itu kadang ada yang bilang gak enak mondok. Cuman kadang saya bilang mondok itu enak karena teman-teman rame, ngumpul, belajar, ilmu pun dapat untuk kegiatan di masyarakat dan untuk keilmuan akhirat. Hadirnya pondok pesantren di tengah masyarakat menjadi salah satu penguat umat muslim sebagai benteng pertahanan untuk terus menyinari cahaya Islam di kehidupan. Perjuangan para santri dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dimaksud Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka ia dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ia kembali. Siar agama Islam di bumi Nusantara tidak terhenti sampai di sini. Peranan penting pondok pesantren dalam menyebarkan agama Islam sangatlah penting. Nah pemirsa, demikianlah jejak Islam kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Basit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.